terkait dengan pemaparan pasar modal ya. Jadi tadi kurang lebih sudah banyak kita mendapatkan insight dari Prof. Edward ya. Jadi banyak masukan, banyak pemikiran-pemikiran beliau yang mungkin kita bisa ambil ya, kita bisa terapkan dalam melihat fenomena hukum yang ada ya, terutama di bidang pasar modal ya gitu. Baik, tadi sudah ada yang menanggapi ya terkait dengan apa itu pasar modal ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa yang namanya pasar modal itu kurang lebih hampir sama ya seperti pasar pada umumnya ya. Gitu, di mana pasar itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk memperdagangkan ya barang ya gitu dan menukarkan dengan uang gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Tapi yang membedakan dengan pasar lain apa? Yang membedakan dengan pasar lain itu adalah komoditasnya atau barang yang diperjualbelikan gitu. Kalau di pasar modal, maka yang diperjualbelikan itu adalah surat berharga gitu. Nah, terus kemudian perbedaan lain apa? Perbedaan lain adalah antara pembeli dan penjual ini tidak ketemu ya gitu ya. Jadi pembeli dan penjual itu dipertemukan melalui yang namanya broker ya gitu. Jadi ketika rekan-rekan sekalian katakanlah memperdagangkan surat berharga gitu, membeli surat berharganya dari mana? Dari broker lain gitu. Jadi tidak bisa beli antara pembeli dengan penjual, tapi melakukan pertukaran barangnya itu dengan apa yang disebut dengan broker ya gitu. Terus kemudian melakukan transfer dananya pun juga tidak bisa langsung antara pembeli dengan penjual seperti layaknya kita di pasar pada umumnya ya gitu, tapi melalui suatu sistem gitu ya. Kalau di bursa efek sistemnya itu adalah disebut dengan JATS ya, jadi Jakarta Automatic Trading System ya, yang saat ini selalu diperbarui oleh bursa efek itu sendiri ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ini adalah gambaran terkait dengan pasar modal ya. Jadi tempat pertemuan pembeli dan penjual yang difasilitasi atau diregulasi pemerintah untuk instrumen keuangan ya. Terus kemudian di undang-undang pasar modal ya. Next slide lagi. Ya, nah di undang-undang pasar modal itu sendiri juga sudah disebutkan gitu bahwa pasar modal itu adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek ya, perusahaan publik yang kaitannya dengan efek yang diterbitkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek ya. Itu adalah pengertian pasar modal secara umum. Terus kemudian apa yang diperdagangkan di bursa? Next slide-nya adalah yang diperdagangkan di bursa itu adalah surat-surat berharga. Ini adalah jenis-jenis surat berharga yang dalam perkembangannya terdiri dari berbagai macam jenis ya gitu. Baik itu saham, obligasi, kemudian ada derivatif sendiri, kemudian ada reksadana dan lain sebagainya. Tadi sempat ada salah satu komentar dari salah satu rekan ya di ruang virtual itu yang menanyakan terkait dengan kasus korupsi reksadana seperti itu ya gitu. Ya, jadi pada dasarnya yang namanya instrumen investasi itu ya tidak ada ininya ya, maksud tidak ada yang salah gitu kan gitu. Yang mana yang namanya instrumen investasi itu kan lebih diciptakan atau dibuat untuk memfasilitasi keinginan dari para investor gitu. Nah, kemudian yang salah apa? Yang salah itu adalah orang-orang yang memperdagangkan seperti itu. Kayak tadi kan misalkan ada salah satu komentar dari salah satu rekan di virtual itu yang yang mempertanyakan bagaimana kasus korupsi yang melibatkan tuan inisial R tadi gitu ya. Nah, itu yang membuat citra pasar modal itu menjadi kurang baik seperti itu. Padahal kalau dilakukan secara umum, dilakukan secara baik, yang namanya pasar modal itu bisa berkembang dengan baik itu tanpa adanya intervensi atau campur tangan tindakan-tindakan hukum ya seperti itu. Sama halnya kayak rekan-rekan di pasar gitu. Ketika teman-teman di pasar itu membeli katakanlah misalkan sayuran gitu atau buah gitu, itu kan nggak ada yang salah dengan objeknya kan itu. Nah, yang salah itu adalah ketika penjual menjual barang yang tidak sesuai dengan speknya seperti itu ya.
Katakanlah misalkan kita beli apel harga 3 kilo itu harga misalkan 20.000 gitu. Nah, terus kemudian sama penjualnya 3 kilo itu ternyata ada yang yang disisipkan ya atau disusupkan itu dengan apel yang busuk gitu. Nah, itu kan yang salah itu adalah penjualnya gitu, bukan apelnya seperti itu, ya kan. Nah, ini jangan sampai kita salah menilai bahwa pasar modal itu jelek karena barang-barang diperdagangkan itu tidak sesuai atau tidak pas seperti itu, ya. Bahkan kalau kita masuk ke ranah agama juga ada juga yang tanyakan bahwa pasar modal itu haram gitu, ya kan. Nah, sebenarnya yang haram itu adalah tindakan dari penjual belinya gitu, ya, bukan dari objek produk pasar modal itu sendiri, ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini yang disebut dengan investasi, ya gitu. Jadi yang namanya investasi itu adalah ketika rekan-rekan sekalian memiliki mempunyai suatu dana, kemudian digunakan atau diinvestasikan ke dalam suatu surat berharga gitu. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memperoleh hasil atau pendapatan di masa yang akan datang gitu. Nah, jadi ini yang definisi investasi secara umum. Nah, tapi jangan lupa yang namanya investasi itu pasti ada risk and return seperti itu, ya. Jadi ketika teman-teman ditawari suatu investasi dengan hasil yang setinggi langit, nah itu jangan lupa yang namanya kalau kita investasi itu ada istilah high risk high return gitu. Jadi semakin tinggi returnnya maka semakin tinggi risikonya gitu, ya. Jadi jangan teman-teman melihat dari sisi wah tinggi banget nih returnnya nih, boleh nih kita coba gitu. Tapi teman-teman juga harus pahami risikonya apa gitu kan. Nah, risiko yang terbesar itu adalah risiko kehilangan dana yang teman-teman investasikan, ya gitu. Nah, apalagi tadi juga dari salah satu rekan di Zoom juga sudah sempat menyebutkan gitu kan, dalam perkembangannya investasi itu bermacam-macam kan gitu kan. Tidak hanya yang ada di pasar modal tapi juga ada di komoditas, bahkan dalam perkembangannya ada juga aset kripto, ya kan. Bahkan yang saya dengar ada juga aset kripto yang diperjualbelikan di dunia maya atau di metaverse gitu. Itu juga sudah mulai dikembangkan gitu. Nah, ini juga nantinya kalau kita kaitkan dengan aturan yang berlaku, ini perlu ada penyesuaian gitu ya. Mungkin tadi juga sudah disebutkan oleh Prof Edward dan juga salah satu rekan di ruang Zoom juga yang yang pertanyakan gitu, apakah undang-undang pasar modal itu perlu direvisi? Nah, kalau dari saya pribadi mungkin perlu ya kalau kita melihat perkembangan perkembangan permasalahan hukum yang ada ya gitu ya. Jadi ini untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien ya gitu. Terus kemudian kalau kita lihat tujuan investasi itu ya pada dasarnya tujuan investasi itu adalah memperoleh keuntungan di masa depan gitu. Tapi di sisi lain kita juga jangan lupa bahwa selain keuntungan ada juga risiko yang menyertai dari investasi tersebut, ya. Next ke bagian risiko dan investasi. Nah, ini adalah beberapa risiko dan investasi ya gitu. Oke, bahwa yang namanya investasi itu kita tidak bisa atau tidak akan pernah tahu ke depan itu investasi kita akan seperti apa gitu ya. Jadi katakanlah misalkan teman-teman menginvestasikan 1 juta di saham atau 1 juta di aset kripto gitu. Itu kita tidak akan pernah tahu ke depan itu akan seperti apa. Apakah 1 juta itu akan bertambah jadi 1,1, akan bertambah jadi 1,5 ya kan? Atau mungkin jangan-jangan malah berkurang gitu. Dari 1 juta jadi 500.000 atau mungkin bisa juga hilang seperti itu ya. Nah, yang perlu kita pahami dalam menanggapi risiko itu adalah ya kita memperkirakan gitu bahwa kira-kira risiko dari setiap instrumen investasi itu apa aja sih gitu. Itu risiko itu bisa diperhitungkan gitu ya. Nah, ketika kita menanamkan uang 1 juta di suatu aset surat berharga, itu sepadan nggak dengan risiko yang kita terima gitu. Nah, itu yang kita lihat antara risiko dengan returnnya ya. Ini adalah berikutnya adalah sumber-sumber risiko investasi ya. Jadi ada risiko tingkat bunga. Jadi kalau misalkan
Bank Indonesia melakukan perubahan suku bunga. Ini tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan aset-aset investasi ya. Terus kemudian ada juga inflasi ya, risiko berubahnya daya beli pasar ya. Terus kemudian ada juga risiko pasar, risiko manajemen. Nah, ketika teman-teman misalkan gini, ketika rekan-rekan sekalian menginvestasikan dana di suatu saham gitu, itu jangan hanya melihat bahwa saham memberikan return yang sangat tinggi gitu, tapi kita juga harus lihat underlying-nya apa gitu kan. Underlying itu maksudnya adalah backup-nya itu apa. Kalau saham itu ya backup-nya adalah perusahaan tuh. Nah, teman-teman harus lihat perusahaan ini bonafit nggak gitu, dikelola oleh manajemen yang baik atau tidak gitu ya. Nah, kalau kita di emiten itu ada yang disebut dengan GCG, Good Corporate Governance, ya, tata kelola perusahaan yang baik. Nah, apakah tata kelola perusahaan ini baik atau tidak? Gitu. Apakah manajemen itu mengelola perusahaan itu dengan baik atau tidak? Gitu. Bagaimana manajemen berusaha untuk meningkatkan kinerjanya, terus kemudian bagaimana perusahaan itu meningkatkan labanya sehingga nantinya bisa membagikan dividen kepada masyarakat gitu, dan juga hal-hal positif lainnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian melihat saham itu hanya dari return, oke, returnnya tinggi itu, tapi ternyata setelah dicek tata kelola perusahaannya itu tidak baik gitu. Nah, itu bisa jadi nantinya return dari saham, potensial return dari saham tersebut bisa jadi malah menjadi loss buat rekan-rekan sekalian gitu ya. Terus kemudian risiko likuiditasnya adalah liquid atau tidak gitu saham itu diperjualbelikan gitu. Jadi ketika saham itu kita beli, mudah nggak saat itu juga kita jual seperti itu ya. Nah, dan juga risiko-risiko lainnya ya. Oke, next berikutnya ini terkait dengan pengawasan pasar modal. Nah, sebelum kita bahas pengawasan pasar modal, saya ingin memberikan gambaran bahwa pasar modal itu terdiri dari berbagai macam pihak ya gitu ya. Kalau kita lihat dari strukturnya, itu pertama itu yang tertinggi itu adalah kalau di pasar modal ya tertingginya itu adalah Dewan Komisioner OJK gitu ya. Walaupun di atas OJK masih ada Menteri Keuangan dan juga Presiden ya gitu. Tapi kalau dalam ruang lingkup pasar modal itu paling tidak yang tertinggi itu adalah OJK ya. Kemudian di bawahnya OJK itu adalah bagian pengawas pasar modal ya. Ini yang sebelumnya disebut dengan Bapepam ya. Next slide-nya. Oke, terus kemudian di bawahnya itu adalah Bursa Efek, LKP ya, Lembaga Clearing Penjaminan, dan juga LPP ya, Lembaga Penyelesaian ya. Lalu di bawahnya itu ada perusahaan efek, ada lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten, dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah pihak-pihak yang berinteraksi atau yang terdapat dalam struktur pasar modal Indonesia. Nah, masing-masing itu sudah punya aturan-aturan tersendiri, ya gitu. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa kegiatan pasar modal itu dapat berjalan dengan baik, gitu. Oke, next berikutnya adalah perangkat hukum pasar modal, gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat di dalam pasar modal itu terdapat banyak sekali perangkat hukum ya, gitu. Mulai dari undang-undang pasar modal, lalu ada peraturan pemerintah, belum lagi terkait dengan peraturan kementerian, ini biasa terkait dengan perpajakan, lalu ada peraturan OJK juga, ditambah lagi ada surat edaran OJK ya, lalu berikutnya adalah peraturan Bursa Efek ya, keputusan direksi dan peraturan lainnya gitu. Nah, tentu ada juga mungkin pertanyaan dari masyarakat umum ya, dan juga mungkin dari rekan-rekan, kok perangkat hukumnya udah banyak tapi masih ada juga pelanggaran seperti itu. Gitu. Ya, di sini yang bisa saya sampaikan adalah ya yang namanya yang namanya peraturan mau dibuat sedemikian apa, tentu ada aja pihak-pihak yang melanggar kan gitu. Jangankan pasar modal, lampu merah aja banyak yang melanggar kok gitu. Padahal itu udah jelas gitu, ya kan. Udah jelas bahwa yang namanya lampu merah itu ya kita harus berhenti gitu. Tapi tetap aja banyak yang melanggar kan itu. Nah, yang salah di mananya? Yang salah apakah lampu merahnya, aturannya, atau penggunanya gitu.
Nah, tentu ini juga harus kita lihat itu apa namanya ya pihak-pihak mana yang melakukan kesalahan. Baik, tadi sebelumnya Prof. Edward sempat menyebutkan terkait dengan apa pengawasan pasar modal ya itu. Nah, pengawasan pasar modal itu memang dilakukan oleh OJK gitu ya. Nah, ini sesuai dengan visinya ya, menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan dan lain sebagainya ya. Nah, OJK sendiri juga punya misi yaitu mewujudkan terselenggaranya kegiatan apa dalam sektor jasa, lalu mewujudkan sistem keuangan dan sebagainya dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat gitu. Terus kemudian berikutnya adalah fungsi dan tugas dari OJK ya. Nah, jadi kalau misalkan apa katakanlah misalkan ada pelanggaran seperti yang sebelumnya Prof. Edward katakan gitu. Ketika terjadi pelanggaran itu tidak serta-merta OJK bisa melakukan tindakan hukum gitu. Karena fungsi OJK itu seperti yang tadi kita lihat, ya fungsi OJK itu lebih kepada pengaturan dan pengawasan gitu. Jadi ketika terjadi tindak pidana atau katakanlah tindak pidana kejahatan di pasar modal, itu pasti OJK akan melakukan kayak misalkan apa ya teguran gitu kan, teguran terus kemudian mungkin himbauan. Nah kemudian kalaupun misalkan kasus itu akan deeskalasi, biasanya akan deeskalasi ke kepolisian maupun ke kejaksaan. Seperti itu ya. Jadi bukan serta merta kayak tadi tuh misalkan di mana di ruang Zoom tadi ada yang apa ada yang menyebutkan salah satu kasus reksadana Tuan R gitu. Nah, itu ketika Tuan R itu dinyatakan apa dinyatakan bersalah, tentu OJK itu hanya melimpahkan kasus tersebut kepada kepolisian dan juga kejaksaan gitu. Jadi dia tidak serta merta apa namanya bisa melakukan apa namanya apa menindak secara hukum gitu. Paling memberikan sanksi iya gitu kan, betul. Bahwa Tuan R dengan sengaja melakukan kejahatan berupa R atau dengan berkomplot dengan pihak lain melakukan kejahatan di pasar modal gitu. Ya. Baik, berikutnya ini terkait dengan peraturan bursa efek. Nah, ini adalah peraturan bursa efek. Kalau bursa efek dia lebih kepada karena bursa efek ini dia hanya sebagai lembaga apa ya sebagai lembaga atau yang mewadahi transaksi jual beli efek, maka pengaturannya itu lebih kepada pengaturan terkait dengan perdagangan, terkait dengan pencatatan seperti itu ya. Nah, terus kemudian kalau misalkan ada kalau ada pelanggaran yang terkait dengan perdagangan maupun pencatatan itu paling dikenakan sanksi seperti itu ya. Tapi kalau tindak kejahatannya itu lebih mengarah kepada tindak pidana, nah itu pasti akan dilimpahkan lagi kasusnya ke kepolisian maupun kejaksaan. Gitu. Ya. Oke, berikutnya terkait dengan penegakan hukum pasar modal. Gitu. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Edward ya, bahwa di pasar modal itu dikenal dengan istilah penipuan, ya. Lalu kemudian ada manipulasi pasar dan juga insider trading gitu. Nah, bagaimana membuktikan ini semua tentu boleh dibilang ya sangat sulit ya gitu karena yang namanya pasar modal balik lagi ke pengertian awal tadi kan itu. Bertemunya pembeli dan penjual dalam suatu wadah gitu kan gitu. Nah, jadi antara penjual dengan pembeli itu tidak saling ketemu gitu. Jadi untuk membuktikan bahwa si penjual melakukan penipuan itu perlu apa ya namanya perlu ada pembuktian khusus gitu. Beda halnya kalau kita jual beli di pasar gitu kan gitu. Ketika kita beli seperti tadi contohnya ketika kita beli buah apel 1 kilo gitu, ternyata ada 1 atau 2 apel yang dikasih busuk gitu. Itu kita bisa buktikan gitu bahwa apel itu adalah barang bukti gitu. Tapi kalau penipuan di pasar modal itu agak sulit untuk ininya ya, agak sulit untuk apa namanya untuk membuktikan bahwa si A atau si B itu melakukan tindakan penipuan itu. Tapi apa namanya dengan perkembangan zaman yang semakin canggih ya, saya rasa sih sistem di bursa efek maupun OJK itu sendiri ya, di mana sekarang sistemnya itu sudah terintegrasi, itu bisa jadi mampu mendeteksi gitu apakah transaksi ini
transaksi yang dikategorikan penipuan atau tidak gitu ya. Baik, terus kemudian ini adalah beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Pasar Modal ya. Mulai dari pasal 90, 91 dan 93 ya. Intinya adalah di Undang-Undang Pasar Modal itu memang sudah ada aturan gitu bahwa kalau kalian masuk ke pasar modal, kalian dilarang melakukan ini segala macam. Kalau melakukan ini segala macam, itu ada sanksinya seperti itu ya. Oke, berikutnya terkait dengan insider trading. Nah, ini adalah kategori dari insider trading ya. Jadi kalau yang namanya insider trading itu kan adalah perdagangan orang dalam ya. Perdagangan orang dalam itu maksudnya gimana? Jadi suatu transaksi yang terjadi itu dengan menggunakan informasi orang dalam dari perusahaan gitu. Nah, ini ada kategorinya itu. Yang masuknya adalah orang dalam adalah ada komisaris, ada direktur dan sebagainya. Bahkan orang yang dalam waktu 6 bulan tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut itu masih dikategorikan orang dalam gitu ya. Jadi misalkan gini, misalkan rekan-rekan ada yang menjabat sebagai direksi di suatu perusahaan TBK atau di emiten gitu. Terus kemudian kalian ceritanya entah makan di mana atau main golf di mana gitu. Terus kemudian bertemu dengan kolega lainnya gitu. Nah, selagi makan atau selagi main golf kemudian cerita gitu bahwa gue punya perusahaan, gue akan ada rencana ekspansi ke bisnis baru atau mungkin ekspansi ke negara lain gitu, yang mana mungkin ini bisa meningkatkan pendapatan perusahaan gue gitu. Nah, terus kemudian teman kalian yang lagi diajak ngobrol itu secara diam-diam melakukan pembelian saham perusahaan kalian. Nah, itu sudah dikategorikan perdagangan orang dalam itu. Nah, tapi apakah ini mudah dibuktikan? Ini sangat sulit seperti itu, ya kan? Kecuali kalau misalkan terjadi lonjakan transaksi di saham perusahaan kalian, misalkan, ya. Jadi misalkan teman kalian tadi beli saham dalam jumlah yang cukup besar gitu, sehingga mengakibatkan harga dari saham itu mengalami fluktuasi yang tinggi gitu. Nah, itu mungkin akan terdeteksi oleh bursa maupun OJK gitu. Tapi selama tidak terdeteksi, yaitu akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa telah terjadi perdagangan orang dalam gitu. Kecuali ada yang lapor gitu ya. Nah, itu baru dimungkinkan ya. Baik, berikutnya terkait dengan pengenaan sanksi gitu ya. Nah, ini mungkin yang tindakan-tindakan hukum yang bisa dilakukan oleh baik OJK maupun bursa efek gitu. Jadi ketika ada indikasi melakukan pelanggaran di pasar modal, yang dikenakan itu adalah ya peringatan tertulis, denda, terus kemudian pembatasan, pembekuan dan sebagainya, sampai dengan pencabutan izin izin usaha atau izin orang persorangan ya gitu. Nah, ini yang tadi sempat ditanyakan, apakah Undang-Undang Pasar Modal beririsan dengan Undang-Undang Perdata ya gitu. Saya pikir kalau beririsan iya, tapi kalau kita ingin agar OJK melakukan tindakan hukum, rasanya sih enggak ya gitu. Karena yang bisa dilakukan oleh OJK maupun bursa efek itu hanya sebatas sanksi administrasi ini tuh ya. Nah, kemudian ketika sudah dikenakan sanksi administratif ini, baru kasusnya bisa dilimpahkan kepada kepolisian dan juga kejaksaan seperti itu ya. Baik, berikutnya ini adalah sanksi administratif yang terdapat di POJK 3 tahun 2021 ya, terkait dengan tindakan penyelenggaraan di pasar modal ya. Ini adalah sanksi administratifnya. Terus kemudian berikutnya sama penjelasan terkait dengan sanksi administratif yang akan dikenakan oleh OJK ya. Terus kemudian
di pasal di POJK 36 2018 itu juga terdapat yang namanya pemeriksaan gitu. Nah, pemeriksaan dilakukan oleh OJK itu ya hanya sebatas mengumpulkan barang bukti gitu. Kayak tadi itu misalkan OJK misalkan dapat kabar bahwa perusahaan rekan-rekan tadi melakukan ada indikasi insider trading gitu. Nah, itu dari OJK itu hanya melakukan pemeriksaan gitu ya. Pemeriksaan itu ya misalkan mencari, mengumpulkan data, mengolah data dan sebagainya. Mana hasil dari pemeriksaan ini mungkin nanti akan dilimpahkan kepada lembaga hukum terkait lainnya gitu ya. Baik, berikutnya ini adalah pemeriksaan OJK ya, masih di POJK 36 tahun 2018 ya. Tata cara pemeriksaan ini adalah pemeriksa, terus kemudian tata cara pedoman dan pihak periksa ya. Nah, jadi sekali lagi OJK itu tidak memberikan apa ya namanya, tidak memberikan sanksi pidana gitu ya. Gitu. Jadi kayak tadi tuh kasus yang disampaikan oleh salah satu rekan di Zoom gitu ya, bahwa Tuan R melakukan tindak pidana korupsi reksadana gitu. Yaitu dari OJK hanya mengumpulkan ini, hanya sebatas mengumpulkan bukti-bukti dan sebagainya. Tapi yang memutuskan bahwa si Tuan R ini dipenjara sekian lama gitu kan, atau mungkin akan ada lagi eskalasi ke Mahkamah Agung dan sebagainya, itu adalah lembaga lainnya. Gitu. Nah, ya. Nah, ini contoh-contoh penegakan hukum yang dilakukan oleh OJK. Nah, selalu penanganannya pasti akan berbarengan dengan entah kepolisian maupun dengan kejaksaan ya gitu. Termasuk dalam beberapa kasus yang belum lama ini ada ya, gitu. Misalkan seperti kasus Jiwasraya atau Bumi Putra ya, OJK lebih kepada sebagai fasilitator gitu. Jadi bukan sebagai pembuat keputusan si A bersalah atau si B bersalah seperti itu. Ya. Nah, kalaupun misalkan ada lembaga yang berada di bawah naungan OJK ini melakukan kesalahan, maka sanksi dari OJK lebih kepada pencabutan izin usaha. Ya. Gitu. Oke, berikutnya ini sama penegakan hukum yang dilakukan oleh OJK ya. Jadi lebih kepada sanksi pengenaan ini ya, pengenaan denda dan juga sanksi administratif lainnya. Baik, lanjut. Ini ada contoh penegakan hukum yang dilakukan oleh OJK ya. Jadi ini ada beberapa next slide-nya. Ini adalah contoh penegakan hukum yang dilakukan oleh OJK ya gitu. Jadi ada beberapa kasus yang ditangani oleh OJK. Next slide-nya, Mas. Oke. Nah, terus kemudian next slide-nya adalah penegakan hukum ya gitu. Jadi ya ini contoh-contoh dari penegakan hukum yang ada di OJK ya gitu. Baik, nah terus berikutnya kita coba membahas terkait dengan penyitaan aset ya gitu. Jadi memang ada beberapa kasus terakhir ini yang dilakukan penyitaan aset ya gitu. Nah, ini kalau kita baca dari KUHP ya, bahwa yang namanya penyitaan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya ya. Nah, terus kemudian barang yang bisa disita atau apa? Barang yang bisa disita ini adalah ada kategorinya ya. Benda yang dimiliki oleh terpidana, terus kemudian benda yang dipergunakan untuk kejahatan ya. Benda dengan bantuan untuk perbuatan kejahatan dan benda-benda lainnya ya. Ini adalah penyitaan dari perspektif KUHP ya gitu. Silakan, Pak. Baik, berikutnya ini kalau kita baca dari masih dari KUHP ya, di pasal 39 itu juga benda yang bisa dikenakan penyitaan ini adalah beberapa kategorinya ya. Lalu berikutnya
kalau kita rangkum, benda yang bisa dilakukan penyitaan itu adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana hasil tindakan kejahatan dia, terus kemudian bisa berupa paket atau surat atau tulisan lain, ya, dan juga benda terlarang lainnya. Ini yang bisa kita kategorikan sebagai penyitaan aset, ya. Nah, terus kemudian terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa yang disebut dengan penyitaan itu adalah putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga yang bertingkat baik tidak apabila hak-hak pihak ketiga yang bertingkat baik akan dirugikan itu. Nah, jadi ketika aparat penegak hukum ini melakukan penyitaan, ini mungkin perlu juga dilihat gitu kan, apakah aset yang disita tersebut adalah aset hasil dari tindak pidana kejahatan yang dia lakukan, atau aset tersebut bukan bagian dari tindak kejahatan tersebut, gitu, ya. Jadi contohnya, ya kan, contohnya misalkan saya ngambil botol ini, ya gitu. Ini adalah bukan hak milik saya gitu. Kemudian saya ngambil gitu. Nah, ini bisa dijadikan botol ini bisa dijadikan benda sitaan gitu. Tapi bukan berarti karena Bapak ini ada di sebelah saya terus kemudian botol Bapak ini ikut disita juga gitu. Nah, padahal ini kan nggak berhubungan gitu kan. Tapi jangan juga dicari hubung-hubungan gitu. Lo kan Mas Reza kenal dengan Bapak ini kan gitu, kenal baik dengan Bapak ini, berarti Bapak ini juga harus disita barangnya loh. Hubungannya apa gitu. Nah, itu kita harus lihat dulu bagaimana penyitaan aset itu dilakukan, ya gitu. Nah, ini saya ada salah satu contoh, ya ini mungkin juga bisa jadi bahan diskusi dengan rekan-rekan sekalian juga, ya gitu. Terutama dalam kasus yang belum lama ini terjadi, ya gitu. Dalam kasus Jiwasraya gitu, ya kan. Nah, Jiwasraya itu diindikasi bahwa petinggi-petingginya itu melakukan tindak pidana korupsi gitu, ya kan. Ini baru indikasi petinggi-petinggi Jiwasraya itu melakukan tindak pidana korupsi. Tapi yang terjadi adalah aset dari Jiwasraya itu yang dilakukan penyitaan gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya merembet ke asuransi Wana Arta gitu, di mana dia juga melakukan investasi di Jiwasraya gitu. Nah, kalau dari logika saya sih harusnya kalau memang petingginya diindikasi melakukan kejahatan, ya sudah petingginya aja yang diciduk gitu. Tapi aset-asetnya, aset dari Jiwasrayanya itu jangan ikut disita gitu, ya. Nah, bagaimana mekanisme penyidukan, ya itu bisa kan dengan melalui penegakan hukum yang ada gitu. Terus kemudian toh juga kan Jiwasraya ini kan BUMN, ya gitu. Maka petinggi-petingginya itu bisa dilakukan pergantian oleh Kementerian BUMN melalui mekanisme RUPS seperti itu kan. Nah, terus kemudian kalau dianggap bahwa petinggi-petinggi Jiwasraya ini merugikan negara gitu. Nah, ini juga kadang saya juga berpikir yang disebut dengan merugikan negara ini uang negara yang mana yang dirugikan gitu, ya kan. Contoh kalau misalkan bansos gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi merugikan negara gitu. Terus kemudian ada korupsi pajak. Nah, itu bisa kita kategorikan merugikan negara gitu. Tapi kalau di Jiwasraya ini kan yang dirugikan adalah yang akhirnya dirugikan itu adalah nasabah-nasabah dari Jiwasraya gitu. Di mana asetnya dilakukan penyitaan, akhirnya asetnya tidak bisa kalau kita istilahnya di market itu diputar, ya, diinvestasikan kembali sehingga aset tersebut mati itu. Nah, ketika mati tidak bergerak, lalu nasabah-nasabah ini tidak bisa melakukan pencairan itu. Nah, ini yang akhirnya merugikan pihak ketiga tadi, ya. Oke, next berikutnya, ya ini beberapa komentar saya sih gitu, di beberapa media, ya gitu. Jadi artinya kalau kita ingin melihat intinya gini, ketika kita melihat suatu tindak pidana kejahatan, apalagi baru berupa indikasi, ya itu kita juga harus lihat juga gitu,
apakah memang harus semuanya itu kita ciduk atau tidak gitu, ya kan? Sama halnya kayak misalnya nih, mohon maaf ya, di masjid gitu, misalkan ada yang kehilangan sendal gitu. Nah, apakah semua orang yang sembahyang di masjid itu harus kita tahan gitu kan? Kan nggak harus kan gitu kan? Nah, terus kemudian apakah pengurus masjid itu bisa kita jadikan tersangka gitu? Kan tidak juga seperti itu kan gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu ini analoginya gitu. Nah, karena kalau di pasar modal ini begitu ada kasus hukum yang menimpa pasar modal, maka ini akan merembet kepada lainnya gitu. Artinya kepercayaan dari masyarakat terhadap pasar modal itu akan menjadi jelek gitu. Yang ada akhirnya adalah timbul perspektif bahwa pasar modal itu adalah barang barang jelek lah gitu, barang haram lah gitu. Artinya tidak pantas lah kita melakukan investasi di pasar modal dan sebagainya. Wah, jangan-jangan nanti ketika kita berinvestasi di pasar modal bakal kena kasus nih gitu. Nah, akhirnya timbul perspektif seperti itu. Ini akhirnya membuat pasar modal kita itu menjadi turun gitu. Padahal baik dari pemerintah maupun dari bursa maupun OJK itu kan sedang gencar-gencarnya meningkatkan literasi keuangan gitu kan. Sedang gencar-gencarnya meningkatkan pemahaman investasi pasar modal kepada masyarakat gitu. Tapi kalau ada penanganan kasus hukum yang tidak sesuai, ini akan membuat kepercayaan terhadap pasar modal ini menjadi turun ya gitu. Oke, next berikutnya ini juga kurang lebih sama ya, pendapat juga dari pemerhati pasar modal lainnya ya. Oke, ini mungkin ini sama juga pendapat dari kuasa hukum salah satu pihak yang ternyata asetnya itu dikenakan penyitaan gitu. Pak Haris Azhar ini mungkin nanti akan diskusi juga dengan rekan-rekan sekalian itu. Ya. Nah, justru setelah asetnya disita itu malah nilainya 0. Nah, dasar penilaiannya apa juga nih? Kok bisa tiba-tiba setelah disita asetnya 0, padahal itu aset masih ada nilainya gitu, ya kan? Nah, ini kan dalam melakukan penyitaan maupun penilaian aset juga harus ada lembaga yang memang kompeten untuk menilai aset itu apakah memang benar 0 atau mungkin masih ada nilainya gitu, sehingga masih bisa diperdayagunakan. Gitu. Baik, berikutnya ini sebenarnya lebih kepada tambahan sih gitu ya, tambahan kepada mekanisme pasar modal aja sih gitu. Jadi ini adalah beberapa faktor yang menentukan harga saham itu apa sih gitu kan? Ya, kondisi pasar modal, lalu kemudian persepsi dan sebagainya gitu. Nah, terus kemudian berikutnya ini juga terkait dengan harga saham itu dipengaruhi oleh sentimen, persepsi dan juga adjustment ya. Baik, berikutnya ini juga beberapa saham layak beli ya. Lalu ini adalah unrealized loss dan unrealized gain ya. Jadi intinya sih kalau unrealized loss itu sebenarnya adalah masih berupa potensi gitu. Jadi ketika teman-teman beli saham harga 1.000 gitu. Terus kemudian suatu saat harga saham itu turun jadi 800 itu. Nah, kerugian sebesar 200 itu sebenarnya masih potensial gitu. Nah, itu akan menjadi realize ketika teman-teman melakukan order sell dan match gitu. Tapi selama saham itu nggak diapa-apain, ya itu masih menjadi potensial gitu. Nah, ini jangan sampai masih terjadi potensial tapi dianggap sudah merugikan gitu. Baik, selebihnya ini ada tambahan-tambahan yang mungkin teman-teman bisa bisa berdalam ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Reza, aku ingin bertanya mengenai tadi investasi yang sudah Bapak Reza sebutkan. Jadi akhir-akhir ini lagi marak mengenai investasi alat kesehatan. Bapak Reza mungkin pernah mendengar yang bilang katanya tuh bodong atau memang tidak ada gitu, tidak real. Nah, menurut Pak Reza sendiri tuh investasi yang dikatakan ilegal ataupun berbahaya tuh yang seperti apa, Pak? Ini pertanyaan aku, mohon maaf agak banyak Pak Reza. Saya tadi sambil menyimak, aku udah menyiapkan beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Dan apakah dengan skema investasi Alkes tersebut kan dengan skema Ponzi ya? Dalam
skema Ponzi tersebut, apakah skema Ponzi itu dapat dikatakan sebagai investasi yang ilegal seperti itu, dan apa sih jeratan hukum bagi resellernya yang mungkin dapat dilihat juga bahwa investasi tersebut dibilangnya bodong kan seperti itu, dan apakah dengan disita aset yang tadi Bapak Reza sebutkan menjadi bernilai nol, tidak ada kemungkinan untuk para investor uangnya kembali kepada investor seperti itu mungkin. Terima kasih Pak Reza. Baik, terima kasih pertanyaannya. Menarik dan juga banyak juga ya pertanyaannya. Oke, baik. Tadi yang pertama terkait dengan investasi di di alat kesehatan ya itu. Ya, jadi sebenarnya kan gini, balik lagi ke konsep investasi. Konsep investasi itu apa sih? Kan konsep investasi itu adalah kita membenamkan suatu dana gitu kan dengan harapan ke depan itu memperoleh keuntungan seperti itu. Nah, cuma aset investasinya yang seperti apa gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara aset secara umum itu banyak investasi ininya kan. Hal-hal benda-benda apapun itu bisa dijadikan sebagai instrumen investasi itu. Nah, cuma yang membedakan adalah mana instrumen investasi yang terdaftar di OJK, di bursa ya, mana yang tidak seperti itu. Nah, terus kemudian kan ada juga sekarang itu bursa berjangka atau bursa komoditi. Itu pun juga mereka sudah membuat list-list aset-aset apa saja yang bisa dijadikan sebagai instrumen investasi seperti itu. Nah, itu mungkin perlu kita perlu waspada ketika ada iming-iming investasi tertentu dengan perolehan hasil yang cukup besar gitu. Nah, karena apa? Karena prinsip di investasi itu kan adalah high risk high return gitu. Jadi ketika kita ditawarkan investasi yang tinggi, tentu hasilnya itu risikonya itu juga tinggi seperti itu. Nah, seperti yang di awal tadi saya katakan bahwa risiko terbesar ketika kita melakukan investasi itu adalah kita harus siap dengan kehilangan uang kita seperti itu ya, atau kehilangan aset kita. Jadi itu adalah yang harus kita waspadai. Nah, jadi ketika ada datang tawar investasi, kita harus ngecek juga nih itu. Ini investasi ini benar apa tidak, itu legal atau tidak, terdaftar atau tidak di lembaga terkait atau tidak, seperti itu. Oke, terus kemudian tadi terkait dengan skema Ponzi gitu. Jadi skema Ponzi itu adalah skema yang dibuat di mana orang yang berinvestasi itu mendapatkan return dari investasi orang lain gitu ya. Jadi misalkan misalkan gini, saya invest di suatu lembaga 1 juta gitu dengan dengan iming-iming return 20% per bulannya gitu. Nah, si lembaga yang mengelola investasi itu dia akan cari kalau saya nyebutnya cari mangsa lain gitu. Mungkin si oknum ini akan datang ke Pak Suparji misalkan. Pak, ini ada investasi menarik, returnnya 20%. Wah, Pak Suparji tertarik gitu. Nah, ketika Pak Suparji masukin uangnya, nah uangnya Pak Suparji itu akan digunakan untuk return ke saya, seperti itu. Nah, terus kemudian pasti Pak Suparji akan nanya dong, gitu kan. Terus return saya gimana? Oh, nanti Pak, kita akan kita akan kasih Pak bulan depan. Nah, dalam sebulan itu dia akan cari, misalkan ke Natel ya, cari lagi Mas Natel. Dapat mangsa baru lagi nih gitu kan, dapat mangsa baru lagi, Mas Natel akan invest. Nah, kemudian uangnya Mas Natel dipakai untuk untuk returnnya Pak Suparji. Tapi si orang ini dia nggak akan bilang gitu, Pak Suparji uang return saya ambil dari orang lain ya gitu. Tentu enggak lah gitu. Dia akan pakai berbagai macam gimmick dan sebagainya gitu. Bahkan kalau perlu Pak Suparji akan dijanjikan, wah Bapak nih nasabah kesekian nih yang beruntung dapat hadiah gitu kan. Nah, jadi uangnya Mas Natel dikasih ke Pak Suparji, kemudian ditambah dengan voucher atau gimmick tertentu. Itu adalah nama skema Ponzi seperti itu. Kalau saya sih bilang itu udah masuk ke ranah tindak pidana ya. Itu udah masuk ke penipuan sih sebenarnya. Nah, kalau itu masuk ke penipuan,
maka kalau itu terdeteksi oleh OJK, OJK kan dia sifatnya lebih kepada pemberian sanksi ya gitu kan. Nah, masalahnya kalau misalkan lembaga ini tidak di bawah OJK, itu biasanya OJK tuh akan ini apa namanya apa ya, kalau lepas tangan tuh terlalu kasar Pak ya ibaratnya, tapi dia akan mati-mati bahwa oh lembaga ini tidak dalam pengawasan OJK itu. Silakan Anda menghubungi kepada pihak pihak terkait gitu. Ya udah mau nggak mau karena ini tidak di bawah ranah OJK, maka ya kita sebagai korban-korbannya pasti akan melapor kepada kepolisian kan gitu. Itu untuk dieskalasi ke dalam tindak pidana penipuan gitu. Terus kemudian terakhir tadi apa ya, saya jadi lupa. Ya. Iya, itu balik lagi ke ini kan ke tindak pidana penipuan kan itu pasti akan ada sanksinya kan menurut kitab undang-undang pidana juga yang namanya orang melakukan penipuan pasti akan ada ininya kan, ada sanksinya gitu. Cuma yang mau saya garis bawahi adalah ketika ini tidak dilakukan di lembaga yang di bawah pengawasan OJK, maka itu tadi akan deeskalasi kepada kepolisian gitu. Nah, tapi kalau misalkan ini dilakukan oleh oleh lembaga yang berada di bawah OJK, nah OJK paling hanya memberikan tadi pencabutan izin usaha atau pencabutan izin wakil orang persorangan seperti itu. Tapi kemudian dia kan pasti eskalasinya lagi kepada kepolisian seperti itu. Oh ya. Nah, itu dampaknya bahwa setelah dilakukan penyitaan, terus kemudian dianggap nilainya nol, maka ya otomatis aset ini nggak bisa diapa-apain lah seperti itu kan. Nah, ini yang saya belum jelas mekanismenya ya, apakah itu nanti akan diambil oleh negara kemudian akan dilelang. Cuma yang jelas adalah asetnya ini kan yang tadi saya bilang nol tadi, yang menurut pakar hukum Pak Haris tadi, bahwa aset ini sebenarnya aset yang tidak berkaitan langsung dengan ownernya gitu kan itu. Terus juga kalaupun misalkan berkaitan dengan owner, ya kita harus lihat aset ini punya kepemilikan berapa persen seperti itu ya kan. Nah, artinya kalau misalkan aset ini masih bisa diberdayagunakan, yang mana itu bisa setelah diberdayagunakan kemudian hasil dari berdayagunakan itu bisa dibuat untuk mengembalikan dana nasabah, ini mungkin akan lebih baik seperti itu kan. Kalau saya sih lebih suka bahwa pengalihan aset seperti itu ya, lebih baik aset ini dialihkan kepada pihak lain untuk bisa diberdayagunakan itu daripada disita terus kemudian asetnya dijadikan dinilai nol gitu. Itu malah akan sangat merugikan pihak lain gitu, terutama ya tadi pihak nasabah kan gitu yang dirugikan kan seperti itu. Baik Pak, ada yang raise hand nih atas nama Saudari Dara. Saudari Ya, Dara silakan. bisa unmute. Baik. Kepada Pak Reza, saya Dara. Pertanyaan saya, ada beberapa pertanyaan, saya bacakan satu-satu. Yang pertama adalah, dalam mekanisme pasar modal, bagaimana membuktikan bahwa misal nomine A, B, C, D adalah nomine Z? Sudah jelas? Lanjut. Apakah jelas? Lanjut. Oke. Yang kedua, sebagai orang yang paham betul pasar modal, apakah mungkin atau mustahil ada seseorang investor yang dapat mengatur dan mengendalikan saham maupun reksadana yang ada di portofolio milik BUMN? Yang ketiga, apakah emiten bertanggung jawab atas kerugian atau penurunan nilai saham yang ada di portofolio? Sudah jelas? Saya jawab satu-satu dulu. Tadi ya terkait dengan nomine ya. Terkait dengan nomine,
boleh dibilang ini pembuktiannya agak sulit ya gitu. Karena seperti yang di awal tadi saya jelaskan bahwa di pasar modal itu kan antara pembeli dan penjual itu kan tidak ketemu langsung ya gitu. Nah, bisa jadi jembatan sini jembatan tanah masjid. Nah, bisa jadi yang melakukan transaksi ya dia juga gitu. Ya kan. Jadi misalnya misalkan ada rencana misalkan nih, mohon maaf saya pakai contoh Pak Suparji lagi nih. Misalkan Pak Suparji punya sejumlah dana, dia ingin menggerakkan satu saham gitu. Terus dia pakai nama saya sebagai nomina A, terus kemudian pakai nama rekan-rekan sekalian untuk menggerakkan satu saham gitu. Nah, itu pembuktian akan sulit. Nah, cuma dalam perkembangannya baik dari bursa maupun OJK itu kan mereka semua transaksi itu kan masuk ke dalam satu sistem kan gitu. Nah, di sistem itu akan bisa terdeteksi gitu. Kalau misalkan suatu saham itu mengalami fluktuasi yang tinggi gitu, ya kan. Jadi misalnya nih biasanya umumnya likuiditas saham itu peredarannya cuma misalkan per hari cuma 1 atau 2 miliar gitu. Nah, kok tiba-tiba yang melakukan transaksi jadi meningkat nih. Terus kemudian likuiditasnya yang tadinya cuma 1 sampai 2 miliar tiba-tiba jadi 5-6 miliar nih gitu. Nah, itu bursa maupun OJK langsung melakukan tindakan gitu. Nah, melakukan tindakannya gimana ya? Melakukan tindakannya itu biasanya hanya mengirimkan surat teguran gitu kepada sekuritas maupun kepada emiten gitu. Nah, biasanya itu juga hanya meminta informasi gitu. Ini saham ini mengalami lonjakan likuiditas, ada informasi apa ya gitu, mohon tanggapannya gitu. Nah, jadi baru sebatas itu Mbak Dara tindakan yang dilakukan oleh Bursa Efek maupun OJK gitu. Belum sampai ke ranah apakah tadi mendeteksi secara detail saham-saham ini digerakkan oleh siapa, seperti itu ya kan. Nah, akan terdeteksi itu kalau misalkan terjadi kasus. Nah, itu baru terdeteksi seperti yang terjadi di mana di Jiwasraya, kemudian di Asabri dan sebagainya. Itu kan baru ada pembuktian dan sebagainya kan ketika kasusnya terblow up kan itu. Selama belum terblow up ya paling dari bursa maupun OJK tadi hanya sebatas surat teguran aja seperti itu. Tapi itu harusnya bisa dibuktikan kalau misalkan baik dari bursa maupun OJK dia bisa intervensi langsung kepada sekuritasnya untuk membuka transaksi saham X misalkan dilakukan oleh siapa saja itu. Karena kan yang punya data-data nasabah kan sekuritas. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua apa tadi? Mbak Dara masih ini enggak? Masih. Yang kedua. Oke. Ya, yang kedua, sebagai orang yang paham betul pasar modal, apakah mungkin atau mustahil ada seseorang investor yang dapat mengatur dan mengendalikan saham yang maupun reksadana yang ada di portofolio milik BUMN? Oke, kalau misalkan dikatakan punya kendali sangat dimungkinkan sih gitu. Cuma ini juga perlu pembuktian juga ya Mbak Dara gitu. Karena kan gini, yang namanya saham, yang namanya reksadana itu ada pergerakan dari mana? Pergerakan dari adanya suatu transaksi. Transaksi itu dilakukan oleh siapa? Ya dilakukan oleh orang-orang kan gitu. Katakanlah misalkan kita yang ada di ruangan ini atau rekan-rekan sekalian yang ada di Zoom melakukan suatu transaksi gitu. Itu kan akan menggerakkan pasar. Seperti itu. Nah, dasar dari transaksi itu juga bermacam-macam gitu. Apakah transaksi itu adalah transaksi murni karena adanya suatu sentimen tertentu atau memang transaksi itu adalah transaksi yang dibuat-buat gitu. Baik lagi ke contoh yang tadi yang pertama tadi gitu kan. Katakanlah misalnya Pak Suparji mau menggerakkan satu saham, ya dia bisa akan
beliau bisa misalkan mendatangi emiten X gitu. Nanti tolong ya dibuat apa namanya berita bahwa you punya perusahaan mau ekspansi gitu. Nanti saya akan pakai nomina-nomina saya. Itu bisa diatur. Karena apa? Karena tadi di awal kalau Dara sempat dengar apa yang disampaikan oleh Pak Bambang ya, salah satu dekan, itu menyampaikan bahwa ya pembuktian untuk melakukan tindakan di pasar modal itu sangat sulit. Karena apa? Karena baik lagi, yang namanya pasar modal itu boleh dibilang pembeli dan penjual itu bertemu secara virtual gitu, ya kan? Kita nggak akan pernah tahu apakah kenaikan saham X itu dilakukan oleh saya atau dilakukan oleh moderator atau dilakukan oleh Pak Suparji atau dilakukan oleh Pak Edward gitu. Itu kita nggak akan pernah tahu gitu. Bahkan sekarang pun aturan dari bursa kode sekuritas itu dihapus gitu. Nah itu makin nggak jelas lagi tuh siapa yang melakukan transaksi, itu kan dari broker mana apa seperti itu. Jadi sangat sangat dimungkinkan ya kalau misalkan ada pihak-pihak tertentu yang mengatur skenario pergerakan saham. Jangankan di BUMN, di perusahaan swasta pun juga bisa gitu kan. Cuma karena kebetulan kasus yang terblow up ini adalah perusahaan BUMN ya jadinya jadi rame yang gitu. Padahal sebenarnya di perusahaan swasta pun sebenarnya juga banyak gitu yang melakukan hal seperti itu gitu. Oke, lanjut terus kemudian tadi pertanyaan, kalau nggak salah masih ada lagi ya, satu pertanyaan tadi ya, Dara ya. Iya, pertanyaan yang terakhir, apakah emiten bertanggung jawab atas kerugian atau penurunan nilai saham yang ada di portofolio BUMN atau investor yang beli saham perusahaan mereka? Oke, kalau dikatakan emiten bertanggung jawab, saya pikir sih enggak ya gitu kan. Karena gini, fokus dari emiten itu kan adalah bagaimana mereka itu bisa meningkatkan kinerjanya seperti itu. Nah, persoalannya adalah apakah saham emiten tersebut disalahgunakan oleh ownernya ketika melakukan transaksi atau pihak lain seperti itu ya. Jadi contohnya misalkan katakanlah misalkan tadi Mas Natael misalkan punya perusahaan gitu ya kan, punya perusahaan, dia juga sebagai direksinya gitu, fokus dia itu ya hanya kepada pengembangan bisnis perusahaan gitu. Terus kemudian saya ya kan sebagai seorang trader ingin memanfaatkan rendahnya likuiditas saham perusahaannya Mas Natel tersebut untuk bisa mengambil keuntungan pribadi seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya yang melakukan kejahatan siapa? Natel atau saya? Kan saya kan yang melakukan kejahatan kan gitu. Dengan memanfaatkan situasi yang ada itu. Nah, ini yang harusnya ditindak adalah saya. Karena apa? Karena saya yang melakukan perdagangan semu. Tadi kan ada ya di salah satu undang-undang di salah satu pasal di undang-undang pasar modal itu kan perdagangan semu kan itu. Nah, saya yang melakukan perdagangan semu gitu. Nah, apakah ketika saya melakukan perdagangan semu ini diketahui oleh Mas Natel? Bisa jadi enggak gitu kan. Pokoknya dia fokusnya kerja gitu kan. Kayak Pak Jokowi lah ya. Fokusnya pokoknya kerja gimana meningkatkan laba perusahaan dan sebagainya. Tapi saya yang memanfaatkan saham perusahaannya dia untuk melakukan transaksi yang mana transaksi itu bisa menguntungkan saya dan kolega saya seperti itu. Nah, itu yang mungkin itu ya Mbak Dara yang bisa sampaikan bahwa emiten belum tentu ikut bertanggung jawab ketika terjadi suatu tindak kejahatan di pasar modal. Tapi akan bertanggung jawab kalau misalkan ternyata Mas Natel juga ikut ambil bagian gitu kan. Oke deh, saya ikut juga deh untuk kita istilahnya itu muterin sahamnya deh supaya liquid segala macam. Nanti sahamnya akan saya repokan kepada Dapen A, Dapen B, Dapen C untuk bisa lebih meningkat lagi liquidnya. Nah, itu Mas Natal ikut bertanggung jawab gitu. Tapi selama si emiten ini nggak bertanggung jawab, maka
harusnya sih baik emiten maupun direksi dan sebagainya itu nggak ini ya, apa namanya, nggak bisa serta merta ditindak seperti itu. Dimintain keterangan iya, tapi kalau langsung ditindak, apalagi sampai asetnya Natel langsung disita itu, saya rasa sih enggak ya gitu. Itu mungkin jawabannya. Baik, dikarenakan keterbatasan waktu, maka sesi tanya saya tutup.